Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NPM 2188201024. Saya di sini akan menjelaskan kembali materi apa saja yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum, yaitu Bapak Windo Diki Irawan, Magister Pendidikan. Di sini ada pengertian linguistik. Apa sih linguistik itu? Linguistik adalah bahasa. Dan bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia yang mengandung makna, yang tujuannya menyampaikan informasi. Dan yang kedua, hakikat bahasa. Hakikat bahasa itu ada dua, yaitu analisis bawaan langsung. Apa sih analisis bawaan langsung itu? Analisis bawaan langsung juga disebut analisis unsur langsung atau analisis bawaan. Dan yang kedua, hakikat bahasa. Hakikat bahasa mempunyai definisi. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai simbol. Yang ketiga, bahasa adalah sistem bunyi untuk menyampaikan pesan. Yang keempat, bahasa itu arbitrer. Dan yang kelima, bahasa itu produktif, menciptakan bahasa baru setiap zamannya. Yang selanjutnya, bahasa itu unik. Selanjutnya, bahasa itu universal. Bahasa itu dinamis atau berkembang. Bahasa itu manusiawi. Adapun 3 tahap perkembangan ilmu linguistik. Yang pertama, spekulasi. Pada tahap spekulasi ini, mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan ini dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, observasi dan klasifikasi. Tahap observasi dan klasifikasi, tahap ini para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori ataupun kesimpulan apapun. Dan yang ketiga, perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Selanjutnya, subdisiplin linguistik. Berdasarkan objek kajiannya, ada 2. Yang pertama, linguistik umum. Apa sih linguistik umum ini? Linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pernyataan-pernyataan teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Yang kedua, linguistik khusus. Linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, Indonesia, dan Jawa. Kajian khusus ini bisa juga dilakukan terhadap satu rumpun atau serumpun bahasa. Selanjutnya, berdasarkan objek kajiannya, ada 2. Yang pertama, linguistik sinkronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Contohnya, mengkaji bahasa pada tahun 20-an. Bahasa Jawa dewasa ini. Studi linguistik sinkronik berupaya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada masa tertentu. Yang kedua, linguistik diakronik. Berupaya mengkaji bahasa pada masa tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran, perkembangan, hingga punahnya bahasa itu. Kajian ini biasanya bersifat historis dan komparatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya. Selanjutnya, linguistik mikro dan linguistik makro. Apa sih linguistik mikro itu? Linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal pada bahasa umumnya.
Subdisiplin linguistik mikro adalah linguistik fonologi, menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadinya. Yang kedua, linguistik morfologi, menyelidiki struktur kata, bagian-bagiannya, serta cara pembentukan. Selanjutnya, linguistik sintaksis, linguistik yang menyelidiki satuan kata-kata dan satuan-satuan lainnya di atas kata, hubungan satu dengan yang lainnya secara penyusunannya sehingga menjadi satuan ujaran. Selanjutnya, linguistik semantik, menyelidiki makna bahasa baik yang bersifat leksikal, gramatikal, maupun konseptual. Selanjutnya, linguistik leksikologi adalah linguistik yang menyelidiki leksikon atau kosakata suatu bahasa dari berbagai aspek. Selanjutnya, linguistik morfosintaksis, artinya gabungan morfologi dan sintaksis. Yang terakhir, linguistik leksikosemantik, gabungan leksikologi dan semantik. Selanjutnya, linguistik makro. Linguistik makro terbagi menjadi 3, yaitu sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik. Maksudnya adalah mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Contohnya, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, akibat adanya kontak dua bahasa atau lebih, waktu pemakaian ragam bahasa. Selanjutnya, psikolinguistik adalah yang mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia terhadap bagaimana kemampuan berbahasa itu dapat diperoleh. Yang terakhir, antropolinguistik, mempelajari hubungan bahasa dengan budaya dan pranata budaya manusia. Selanjutnya, variasi bahasa menurut Himnes. Yang pertama, setting dan scan, artinya waktu dan tempat terjadinya percakapan. Yang kedua, partisipan, artinya orang-orang yang terlibat dalam percakapan tersebut atau audien. Yang ketiga, end, maksudnya adalah hasil percakapan atau tujuan atau maksud dari percakapan tersebut. Yang keempat, exquences adalah bentuk dan isi percakapan. Yang kelima, key atau cara, semangat dalam melaksanakan percakapan. Yang keenam, instrumentalitas, jalur percakapan, lisan atau bukan. Yang terakhir, genres, kategori bahasa yang digunakan. Selanjutnya, kontak bahasa. Ada interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Apa sih interferensi itu? Interferensi yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah dari bahasa yang sedang digunakan. Yang kedua, integrasi, yaitu unsur-unsur yang berintegrasi telah disesuaikan baik lafal ejaan maupun tata bahasa, sehingga memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, alih kode, yaitu beralihnya kode ke kode yang lainnya. Yang keempat, campur kode, yaitu biasanya terjadi tanpa sebab atau alasan. Klasifikasi bahasa terdapat 3. Di sini salah tulis ya. Terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, pendekatan genetis atau klasifikasi genetis dilakukan dengan melihat garis keturunan. Artinya suatu bahasa berasal dari yang lebih tua, kemudian pecah dan menurunkan 2 bahasa baru. Yang kedua, pendekatan tipologis atau klasifikasi tipologis yang dilakukan berdasarkan dengan bersamaan tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa seperti mengenai bunyi, morfem, kata frasa, kalimat sehingga dapat dilakukan pada semua tata bahasa. Yang terakhir, pendekatan areal
yang dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam satu areal, tanpa memperhatikan ada tidaknya kekerabatan kedua bahasa tersebut. Selanjutnya, perubahan fonem. Yang pertama, sinonim. Apa sih sinonim itu? Sinonim adalah persamaan makna. Faktor yang mempengaruhi sinonim terdapat 6. Yang pertama, faktor waktu. Yang kedua, faktor tempat. Yang ketiga, faktor keformalan. Yang keempat, faktor sosial. Yang kelima, faktor bidang kegiatan. Yang keenam, faktor nuansa makna. Yang kedua, antonim. Apa sih antonim itu? Antonim adalah lawan makna. Antonim memiliki 3 jenis. Yang pertama bersifat mutlak, yang kedua bersifat relatif, yang ketiga bersifat rasional. Yang ketiga, hierarkal. Artinya memiliki keturunan lagi. Contohnya berdiri, bawahnya tiarap, tidur, duduk, atau diam, tidak bergerak, seperti itu. Yang keempat, polisemi. Sebuah kata atau ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kepala. Memiliki arti bagian tubuh manusia, juga memiliki arti pemimpin ketua. Yang keempat, homonim. Artinya memiliki 2 buah kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya pacar, memiliki arti kekasih, bisa juga memiliki kutek kuku. Yang kelima, homofon. Adanya kesamaan bunyi antara 2 ujaran kata tanpa memperhatikan tulisan. Contohnya bank, bisa jadi lembaga keuangan, bisa jadi juga kakak. Selanjutnya, homograf. Mengacu pada kalimat yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya apel, buah, apel, kumpulan. Selanjutnya, hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya bercakup dalam kata yang lain. Selanjutnya, ambiguity atau ambiguitas memiliki 2 makna. Contohnya, buku sejarah baru, bisa jadi buku sejarah baru, bisa jadi pula buku sejarah baru. Redundansi, berlebih-lebihan dalam suatu ujaran. Contohnya, bola ditendang oleh Dika. Olehnya itu menunjukkan kalau kata tersebut itu berlebihan. Kenapa tidak bola ditendang Dika? Begitu. Selanjutnya, semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang menyelidiki makna kata atau kalimat. Kajiannya berada pada struktur batiniah, depth struktur. Dalam KBBI, semantik dimaknai sebagai ilmu arti kata. Yang pertama, semantik leksikal. Penyelidikan makna secara leksikal tingkat kosakata. Pada tingkat lanjut, cabang ini melahirkan kajian leksikologi dan leksikografi, ilmu perkamusan. Contohnya, mendefinisikan sebuah benda. Yang kedua, semantik gramatikal. Penyelidikan makna berdasarkan hubungan dalam struktur gramatikal tingkat kalimat. Yang terakhir, semantik historis. Kajian semantik tentang sejarah dan perubahan makna. Cabang ini masuk dalam. Selanjutnya, makna denotatif. Makna denotatif atau denotasi artinya lugas, polos, objektif, dan tidak mengandung asosiasi. Yang kedua, makna leksikal. Makna leksikal adalah kalimat yang makna kata yang sebenarnya bersifat tetap dan tidak terikat dengan konteks kalimatnya atau berdiri sendiri. Yang ketiga, makna gramatikal.
adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan, ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut kata bahasa serta terikat dengan konteks pemakaiannya. Yang terakhir, makna konotasi adalah makna kiasan atau tidak sebenarnya yang terkandung dalam satu kata. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kembali tentang materi linguistik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.